moderator Pak Cahya, Pak Sobat dan Pak Ali. Alhamdulillah kita di hari terakhir ya di I1 di SMKN 2 seperti yang kita harapkan dalam pantun ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Alhamdulillah ini saya yang percepat, semoga nanti bisa segera selesai. Mohon izin dan terima kasih atas kepercayaannya dari tim Bandeng Presto ya. Saya sebagai anggota kelompok Bandeng mohon izin untuk memberikan informasi ya, pengalaman simulasi inkuari kolaboratif. Di sini untuk aksesnya adalah capaian pembelajaran berbasis proyek tugas akhir atau TA. Jadi ini sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu di SMK saya, yaitu di jurusan arsitek. Jadi kami ada jurusan BPIB sama seperti di SMK 2 ya. Itu di SMK kami itu ada beberapa tugas akhir yang memang target dari Dudi itu luar biasa, sehingga kami harus melaksanakan kolaborasi atau inquiry kolaboratif ya kalau di PA, sehingga menggabungkan beberapa guru produktif dan umum untuk berkolaborasi. Jadi ini adalah deskripsi hasil dari identik masalah. Nah kalau ini tidak dikolaborasikan, maka anak nanti akan terbebani banyak materi dan alokasi waktu terbatas. Sehingga masalah utamanya adalah tantangan kompetensi dari Dudi dan industri, sehingga berdampak pada tujuan pembelajaran yang harus dicapai murid sangat banyak ya, karena targetnya adalah tugas akhir. Nah, bagaimana desainnya? Ide rencana perbaikannya adalah pembelajaran berbasis proyek dengan kolaborasi 5 mata pelajaran, yaitu adalah mata pelajaran produktif, berkolaborasi dengan mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, dan bahasa Jawa. Memang dalam upaya ini butuh effort yang sangat banyak Pak. Setiap rapat-rapat itu pasti dilakukan ya untuk brainstorming, tukar pikiran, sehingga nanti muncul mata pelajaran yang memang materinya esensial ya dimasukkan ke dalam materi produktif. Dan ini peran dari K3 ketua peserta sekali yang sangat penting ya, karena dia adalah ketua proyek ya. Kemudian langkah-langkah perbaikannya apa? Tentunya adalah identifikasi kebutuhan belajar murid ya, karena ada murid yang berbeda-beda. Kita tahu bahwa di arsitek itu banyak sekali profesi. Kita arahkan mana anak yang sebagai perencana, sebagai pengawas, atau sebagai estimator ya, RAB seperti itu. Kemudian setelah diidentifikasi maka nanti akan diklasifikasikan ya anak-anak yang potensi ini berbeda karakter, kemudian disinkronisasi dengan tugas akhirnya. Kemudian guru mapel dipimpin oleh ketua jurusan memetakan materi yang esensial tadi ya, ada 5 mata pelajaran. Nah, bagaimana mengukur indikator pencapaian? Maka tentunya adalah adanya kolaborasi, sinkronisasi dan perbaikan mata pelajaran 5 tadi itu dalam satu waktu. Kemudian bagaimana implementasinya? Tentunya adalah praktek dan umum melakukan kolaborasi untuk menganalisa keterkaitan materi dan penilaian yang diimplementasikan pada mata pelajaran proyek tugas akhir. Nah, di sini saya memetakan 5 materi. Yang pertama adalah materi produktif. Itu proyeknya atau materinya adalah membuat dokumen perencanaan rumah 2 lantai. Ini meliputi mata pelajaran konsentrasi keahlian, PKK dan pilihan. Kemudian mata pelajaran matematika menyelesaikan masalah kontekstual terkait luas dinding, lantai, atap, bangunan rumah, menyelesaikan masalah kontekstual kolom pasir uruk, astempel, dan kolom batu kali. Mata pelajaran bahasa Indonesia penyusunan kata tulis ilmiah, sistematika TA, penyusunan surat lamaran kerja. Kemudian mata pelajaran pendidikan Pancasila, studi kasus pelanggaran nilai-nilai Pancasila dalam bidang industri, jasa konstruksi, dasar hukum pendirian bangunan, serta permasalahan hukum berkaitan dengan pendirian bangunan, konsep harmoni dan keberagaman di dunia industri. Dan yang kelima, pembelajaran bahasa Jawa tentunya adalah bagaimana menawarkan calon konsumen yang lokal ya, tidak harus pakai bahasa Indonesia tetapi dalam pakai bahasa Jawa yang baik dan benar. Kemudian terkait dengan pengukuran refleks dan cek perubahan ya. Bagaimana pengukuran keberhasilan? Yang tentunya adalah yang pertama adalah keterkaitan materi mata pelajaran produktif dan mata pelajaran umum. Kemudian penilaiannya dilaksanakan dalam satu waktu. Ya tadi kan tujuan permasalahan di awal tadi kan waktu yang singkat dengan materi yang banyak. Jadi pengukuran keberhasilannya harus satu waktu penilaian itu, satu waktu tetapi sudah mencakup banyak mata pelajaran yang dinilai. Kemudian bagaimana refleksi atau evaluasinya? Tentunya adalah waktu pelaksanaan penyampaian materi dan asesmen yang lebih efektif. Jadi
Jadi harusnya ketika kolaborasi ini sudah dilaksanakan, tentunya waktunya lebih efektif. Dan yang kedua adalah murid lebih nyaman, ya, karena dia diuji satu kali waktu, tetapi dengan penguji banyak, tetapi lebih cepat, begitu. Konsekuensinya tentunya murid harus lebih belajar secara efektif, ya, karena dalam satu proses tadi kan merangkum beberapa materi pelajaran. Bagaimana perbaikan berkelanjutannya? Tentunya melakukan evaluasi aktivitas dampak keterkaitan materi hasil proyek. Tugas akhir yang dibuat dengan murid, mereview materi dan teknik assessment-nya. Ini tentunya tetap ada perbaikan berkelanjutan. Nah, ini ada foto-fotonya Pak. Ini yang DPIB. Jadi proyek ini dilaksanakan di kelas 12, ya, meskipun perayaan di kelas 10 sudah dipetakan kebutuhannya bekerja sama dengan guru BK, ya, AKPD dari guru BK disampaikan bagaimana manajemen murid dari kelas 10, kemudian diarahkan ke mata pelajaran yang